Oke, perkenalkan nama saya Intan Widya Agustin dan di sini ada teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Muhammad. Nama saya Saputra. Saya Diva Nurajija. Saya Jaya Maulana. Sekian videonya. Kesultanan Turki Utsmani Ottoman Empire didirikan pada akhir abad ke-13 oleh Osman I di kawasan Anatolia, yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Kesultanan ini kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah, meliputi wilayah Asia, Eropa, dan Afrika. Berdirinya Kesultanan Utsmani pada tahun 1299 ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Bizantium di wilayah Anatolia, sehingga Osman I dan keturunannya membangun kekuatan militer yang signifikan. Kesultanan Utsmani memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah Eropa Tenggara. Mereka menguasai wilayah-wilayah seperti Balkan, sebagai besar Timur Tengah, dan Afrika Utara, serta mempertahankan hukum Islam sebagai landasan pemerintahan. Ilmuwan dan kebudayaan. Utsmani menjadikan Istanbul, sebelumnya Konstantinopel, sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan. Banyak ilmuwan, cendekiawan, dan seniman muslim yang mendapatkan perlindungan dari para sultan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Beberapa karya penting dalam ilmu pengetahuan termasuk astronomi, matematika, dan kedokteran muncul pada masa ini. Pembangunan infrastruktur Kesultanan Utsmani dikenal karena pembangunan masjid-masjid besar seperti Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru di Istanbul, seperti bangunan monumental lain yang mencerminkan kejayaan Islam dan arsitektur Islami. Selain itu, mereka membangun jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah kekuasaan. Militer dan administrasi Kesultanan Utsmani memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat, khususnya pasukan elit Janissary. Sistem pemerintahan Utsmani berbasis pada millet, pembagian masyarakat berdasarkan agama, yang memungkinkan komunitas-komunitas non-muslim untuk hidup dengan relatif damai di bawah pemerintah Islam. Osman I pada 1299 sampai 1326, Osman I merupakan pendirian Kesultanan Utsmani. Ia melalui penaklukan-penaklukan kecil di sekitar Anatolia yang kemudian berkembang pesat. Sultan Mehmed II pada tahun 1451 sampai 1481 dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, Mehmed the Conqueror, dan juga mendapatkan julukan Al-Fatih. Ia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 yang menandai jatuhnya kekaisaran Bizantium dan menjadikan kota ini ibu kota Utsmani, Istanbul. Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent. Ia pemimpin Kesultanan Utsmani ke puncak kerajaannya. Di bawah pemerintahannya, kesultanan perkembangan pesat dalam bidang hukum, militer, seni, dan arsitektur. Ia juga memodernisasi sistem hukum yang dikenal sebagai kanun yang didasarkan pada hukum Islam. Mimar Sinan adalah arsitek terkemuka pada tahun 1489 sampai 1588 yang berada di bawah naungan Sultan Sulaiman.
Ia merancang banyak bangunan indah termasuk Masjid Sulaimani di Istanbul. Karyanya dianggap sebagai puncak arsitektur Islam Utsmani. Selim I pada tahun 1512 sampai 1520. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Utsmani memperluas wilayahnya ke Mesir dan sebagian besar di wilayah Arab, menjadikan dirinya sebagai pelindung kota suci Mekah dan Madinah. Kesimpulannya adalah Kesultanan Turki Utsmani yang didirikan pada akhir abad ke-13 oleh Osman I berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah, menguasai wilayah yang luas di Asia, Eropa, dan Afrika. Di masa kejayaannya, Utsmani memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, menciptakan pusat keilmuan dan kebudayaan di Istanbul, serta membangun infrastruktur megah termasuk masjid dan jaringan transportasi. Sistem militer yang kuat dan administrasi yang adil seperti pasukan Janissary dan Millet memperkuat stabilitas kerajaan. Tokoh-tokoh seperti Sultan Mehmed II dan Sulaiman the Magnificent membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan dengan penaklukan dan reformasi hukum. Sementara arsitek Mimar Sinar memperkaya warisan budaya Islam melalui bangunan-bangunan monumental. Oke guys, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.